Saya yakin teman-teman ini sebagian besar cita-citanya, Pak, nanti saya kerja, mapan, terus bisa punya rumah, punya mobil, kemudian beli HP yang speknya tinggi dan laptop yang speknya tinggi, beli dan mengkonsumsi. Mental kita masih mental konsumen. Ini PR juga. Jadi ada enggak di sini yang bercita-cita produksi? Pak, saya ingin gimana nanti sukses bikin HP sendiri, kemudian kalau ada yang begitu bagus. Tapi kita ini konsumen. Konsumen itu mau tidak mau dia akan disetir oleh produsen. Jadi wong yo kalian Twitter error sehari saja kan heboh. Kalian tidak mikir, mbok ya kapan ya kita bisa program bikin sendiri selevel Twitter versi kita? Enggak, kita ini konsumen. Saya tidak tahu kalian level kesadaranmu di mana, tapi bagi orang yang punya kesadaran kritis, 6 hal ini menggelisahkan. Kecuali orang yang kesadarannya deterministik. Alah Pak, hidup ini dijalani saja, ngapain ruwet-ruwet mikir begitu. Atau yang punya kesadaran naif. Kesadaran naif itu orang yang saya tahu sih Pak ada masalah, tapi yo so what gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Coba kita tengok sebentar kegelisahan kita ya, berhubungan dengan moral. Saya membeli judul tadi itu kegelisahan moral. Saya ambil sebentar definisi kegelisahan moral itu dari psikoanalisisnya Freud. Jadi kata Freud itu kegelisahan itu situasi ketika ego diancam oleh id dan superego. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu ego, superego, id itu boleh nanti mendengarkan rekaman tentang Freud dengan psikoanalisisnya. Jadi diri kita ini ada 3 komponen. Yang pertama bawah sadar, namanya id. Kemudian ada level kesadaran namanya ego, dan ada level di luar diri namanya superego. Jadi di luar diri berarti termasuk moralitas, norma, adat, tatanan yang kita idealkan tapi di luar diri kita. Kalau ego itu yang kita sadari sekarang. Kalau id itu kita tidak menyadarinya, tapi diam-diam dia mengarahkan kita, mengendalikan kita. Ini kalau dibahas panjang, tapi intinya itulah, nanti kalian dengarkan lagi. Saya ingin masuk ke kegelisahan, anxiety. Kata Freud, kegelisahan manusia itu ada 3 jenisnya. Yang pertama realistic anxiety, kegelisahan yang realistis. Jadi biasa itu, normal. Kok tiba-tiba hujan? Waduh, jemuranku. Itu biasa, tidak apa-apa. Jangan Pak, saya sakit jiwa. Jangan-jangan Pak, gelisah karena jemuran kena hujan. Ya biasa itu, masuk akal. Normal, tidak apa-apa. Oke, itu namanya realistic anxiety. Kalian orang normal pasti punya banyak ketakutan-ketakutan, kegelisahan-kegelisahan. Tapi nanti ada kegelisahan jenis kedua, ini yang malam hari ini akan sedikit kita ulas. Namanya adalah moral anxiety, kegelisahan moral. Kegelisahan moral ini ketika terjadi tabrakan antara ego dengan superego, antara tatanan di luar dengan kenyataan diri kita. Seperti tadi loh, misalnya saya tadi bilang hidup itu harus penyayang,
peduli masa depan, punya prioritas. Begitu teman-teman merasa, saya kok tidak bisa ya Pak, hidup dengan tertib, punya prioritas seperti itu. Nah, kalian gelisah. Atau di tengah masyarakat ada aturan apa, kalian tidak bisa memenuhinya. Kalian terus gelisah. Saya kok tidak bisa ya jadi orang dermawan. Mau sodakoh nyumbang bencana Cianjur saja berat sekali. Maju mundur, maju mundur. Akhirnya tidak jadi. Terus akalnya menjustifikasi, tidak apa-apa, sudah yang lain yang nyumbang banyak, tenang saja. Ada tidak yang begitu? Ada mestinya ya. Oke. Ini namanya kegelisahan moral. Terus kamu menyalah-nyalahkan dirimu sendiri. Aku ini kok pelit ya, aku ini kok tidak dermawan ya, aku ini. Ini namanya kegelisahan moral. Sumbernya banyak, nanti kita lacak sumber-sumbernya. Nah, dan yang terakhir, kalau ini kebalikannya, neurotic anxiety. Kalau ini perlu mungkin pendampingan ahli jiwa. Kegelisahan yang sifatnya tabrakan antara ego dengan id. Jadi ini orang tidak bisa ngontrol dirinya lagi, dikendalikan sepenuhnya oleh bawah sadarnya. Kalau ini mungkin kita agak perlu pendampingan ahli jiwa. Kalau yang realistik masih normal, moral anxiety juga masih normal, asal tidak berlebih-lebihan. Jadi malam hari ini kita bahas yang moral ya, yang kegelisahan moral kita, yang kadang-kadang kita itu menyalahkan diri kita sendiri karena tidak sesuai dengan ideal moral yang berjalan di sekeliling kita. Pak, saya itu ngaji filsafat sudah bertahun-tahun loh Pak, saya kok gini-gini aja ya. Saya itu apa memang tidak pinter ya Pak, atau apa? Itu kan kegelisahan moral namanya. Oke, baik, kita lihat ya akar-akar kegelisahan moral hari ini. Saya tidak akan bilang kalian punya kegelisahan moral apa, tapi secara umum sumber-sumber kegelisahan moral kita hari ini itu apa saja sih? Ini ada beberapa hasil kontemplasi tentang situasi kita hari ini. Ini jadi bahan ya, itu setiap poin itu bisa didiskusikan satu kali seminar, itu masih panjang. Ini saya menginventarisir saja. Kita tengok ya, nanti boleh kalau ada yang ingin menanggapi problem-problem yang saya sebut ini. Yang pertama, situasi belief, kepercayaan, religiositas, dan lain sebagainya mulai banyak di kalangan kita perilaku-perilaku eksklusif. Ini mulai sering jadi sumber kegelisahan. Jadi eksklusif itu bahasa Arabnya jamid, jumud, kaku, macet, mandek. Jadi ada artikel yang kemarin saya baca yang bilang bahwa Indonesia itu sekarang growing intolerance. Mulai tumbuh, mulai besar perilaku-perilaku intoleran. Ini bagian dari kegelisahan. Jadi sistem, kalau istilahnya seorang filosof Muslim yang namanya Abid Al-Jabiri, situasi dunia Islam hari ini itu situasi akidah yang eksklusif. Jadi merasa pandangannya adalah yang paling benar. Tidak bisa membedakan antara agama dengan pemikiran keagamaan. Ini katanya Abid Al-Jabiri tadi. Jadi orang sulit membedakan ini Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti benar. Kalau ini pemahamanku terhadap Al-Quran bisa saja keliru. Wong aku manusia. Nah, orang susah membedakan ini. Seolah-olah pemahamanku terhadap Al-Quran itu levelnya sama kayak Qurannya.
Tidak boleh disalahkan. Nah, ini mengundang kegelisahan-kegelisahan. Wong ulama zaman dulu saja itu kalau sudah mengeluarkan pikiran-pikiran luar biasa, selalu mengakhirinya dengan wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang tahu yang paling benar yang mana. Kalau aku manusia hanya berusaha mencapai pengetahuan, mencapai kebenaran itu. Aku bisa salah. Kalau Al-Quran pasti benar. Pemahamanku terhadap Al-Quran juga bisa keliru. Kesadaran ini sulit dimiliki hari ini ya. Orang mungkin karena pengaruh medsos dan lain-lain, nanti kita lihat, membuat terus situasinya jadi jamit tadi, kaku. Nah, ini PR ya, saya bilang setiap tema bisa dibahas panjang lebar. Saya mancing saja, silahkan nanti kalian renungi situasi ini. Yang kedua, kalau tadi sistem kepercayaannya, sistem sosial kita. Sistem sosial kita hari ini modelnya masih model Qabilah. Qabilah itu sistem sosial yang fanatik. Ya kalau zaman dulu Qabilah itu suku ini, suku itu. Kalau sekarang ya mungkin aliran ini, aliran itu, partai ini, partai itu, mazhab ini, mazhab itu. Jadi sistem sosial yang fanatik. Jadi kalau bahasa Arabnya ya asobiyah. Ini jadi akar kegelisahan moral juga hari ini. Kalau orang sudah fanatik itu right or wrong ya karena aliranku ya harus aku bela. Karena kelompokku harus benar terus. Nah ini perlu juga jadi bahan renungan kita ya. Ada kegelisahan semacam ini hari ini. Apa dulu tidak ada Pak? Dulu ya ada. Sekarang lebih kelihatan karena media sosial. Yang ketiga, sistem budaya. Sistem budaya kita masih polanya inferiority. Kita ini masih sering rendah diri. Sehingga akhirnya modelnya di situ tak tulis taklid. Jadi taklid itu ya ikut saja pokoknya. Ikut idola-idola. Semoga di sini tidak ada yang mengidolakan ngaji filsafat. Karena diidolakan itu diberhalakan. Jadi ya ini ngaji bagus tapi tidak selalu isinya mesti baik, mesti benar. Mungkin benar tapi tidak selalu relevan sesuai untuk hidupmu dan seterusnya. Jadi kalian harus kritis. Jadi jangan bikin Qabilah sendiri. Kita sudah terlalu banyak Qabilah. Ayo yang cair. Nah, jadi sistem budayanya kita hanya niru taklid. Untuk budaya sendiri kita agak inferior. Boleh dicek dalam banyak hal. Trenkah? Tradisikah? Acara, kegiatankah? Itu biasanya kita kiblatnya kemana-mana. Film saja sama-sama film laga gitu ya tetap milih yang luar kita. Yang film kita anggap level film apa Indonesia apa? Enggak. Yang luar. Kita masih inferior. Jangankan yang budaya, mau kita ketemu orang luar saja kadang-kadang kan rasanya beda. Sudah mahasiswa S2, S3 ketemu turis saja ngajak ngomong saja grogi, khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Merasa Inggrisnya tidak bagus. Kalah berani sama guide-guide itu kadang nekat, pedagang-pedagang itu juga lebih berani dari kalian kadang ngomongnya. Masih ada inferiority secara budaya. Jadi membaca saudara-saudara teman kita itu agak mudah karena tinggal dicari ini orang ini idolanya siapa sih, patronnya siapa, tidak jauh-jauh dari situ. Nah ini kegelisahan tersendiri. Yang keempat, sistem politik kita
yo imbas dari qabilah, imbas dari eksklusivitas tadi, imbas dari inferioritas tadi, sistem politik kita banyak berpola egoistik. Anania. Anania ini melanjutkan yang sistem fanatik tadi. Kepentinganku nomor satu. Meskipun kadang-kadang ya pakai istilah mengatasnamakan kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat, kepentingan. Tapi sebenarnya kelihatan sekali masih egoistik, anania. Jadi hanya mengejar kesuksesanku, keberhasilanku. Ku ini bisa kecil, bisa besar. Besar itu berarti ya satu kelompok, organisasiku. Nah ini kegelisahan selanjutnya. Nanti silahkan kalau ada yang ingin menanggapi ya. Mungkin ada masukan-masukan. Sengaja temanya tidak saya bahas detail. Mungkin nanti ada yang menanggapi. Kemudian ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi kita, kehidupan ekonomi masih konsumtif. Kata tadi ya filosof Abid Al-Jabiri, sistem jenisnya ghanimah. Dapat sesuatu dihabiskan untuk kebutuhan. Ini sistem konsumtif. Jadi inginnya mengkonsumsi, bukan memproduksi. Saya yakin teman-teman ini sebagian besar cita-citanya, Pak, nanti saya kerja, mapan, terus bisa punya rumah, punya mobil, kemudian beli HP yang speknya tinggi dan laptop yang speknya tinggi, beli dan mengkonsumsi. Mental kita masih mental konsumen. Ini PR juga. Jadi ada enggak di sini yang bercita-cita produksi? Pak, saya ingin gimana nanti sukses bikin HP sendiri, kemudian kalau ada yang begitu bagus. Tapi kita ini konsumen. Konsumen itu mau tidak mau dia akan disetir oleh produsen. Jadi wong yo kalian Twitter error sehari saja kan heboh. Kalian tidak mikir mbok yo kapan ya kita bisa program bikin sendiri selevel Twitter versi kita, enggak. Kita ini konsumen, jadi diblokir sehari atau error sehari kita pontang-panting sudah. Nah, ini secara ekonomi kita begitu. Kita ingin kerja dan menghabiskannya untuk kebutuhan kita saja. Seperti sistem ghanimah. Ghanimah itu makna literalnya rampasan perang. Jadi kehidupan suku zaman dulu itu ya diperoleh antara lain dengan menyerang suku yang lain. Kalau suku yang lain kalah dapat rampasan banyak. Rampasannya dibagi-bagi rata, kemudian dinikmati. Kalau sudah habis, yo nyari suku yang lain untuk ditaklukkan lagi. Ini sistem ghanimah. Ya kayak kita ingin kerja, kemudian buat beli, kalau habis yo kerja lagi buat beli lagi. Jadi kita seperti yang saya ceritakan dulu waktu menjelaskan one dimensional man-nya Marcuse itu kan, manusia modern itu ya dijebak untuk bekerja mati-matian terus menikmati. Kalau menikmati habis kerja lagi. Kita tidak ada akhirnya. Nah, ini sistem ghanimah. Dan yang terakhir, situasi hari ini sistem komunikasi. Ini yang sering kita prihatinkan bersama. Orang menyebutnya era post-truth. Kalau bahasa Arabnya ini saya agak ijtihad. Mungkin istilah yang pasnya pakai bahasa Arab itu satohiyat. Satohiyat itu kayak satohatnya para sufi. Ya satohatnya para sufi mending dia karena kedekatan dengan Allah, asiknya dekat dengan Allah. Kalau kita ngelantur karena asiknya kita main HP. Ngomongnya tidak jelas, tidak kontrol dan lain sebagainya. Banyak hal tidak penting terus dipentingkan dan lain sebagainya. Ini sistem komunikasi yang satohiyat. Orang menyebutnya post-truth. Nah, ini akar-akar tadi ya, kegelisahan moral. Ini mengepungmu di sekelilingmu. Saya tidak tahu kalian level kesadaranmu di mana, tapi bagi orang yang punya kesadaran kritis,
enam hal ini menggelisahkan. Kecuali orang yang kesadarannya deterministik. Hal apa? Hidup ini dijalani saja, ngapain ruwet-ruwet mikir begitu. Atau yang punya kesadaran naif. Kesadaran naif itu orang yang saya tahu sih Pak ada masalah, tapi yo so what gitu loh. Biar saja lah masalah, biar masalah. Silahkan yang ahlinya menyelesaikan, saya yo menikmati saja. Ini orang naif. Nah, kalian ada di mana, ingin berkontribusi apa terhadap problem-problem ini, silahkan kalian pertimbangkan. Saya tambahi lagi ya, biar kamu tambah sumpek. Malam hari ini pokoknya saya tidak ngasih teori, ngasih solusi, saya ngasih masalah. Hari ini kita ada di situasi namanya mass mediated reality. Realitas itu sekarang sampai ke kita melalui mass media. Kalau dulu orang menyebut pengalaman, itu kan bayangannya terjun langsung, ngalami langsung. Sekarang tidak. Pengalaman hidup itu diperoleh melalui mass media. Maka namanya mass mediated reality. Sekarang apa yang tidak lewat mass media? Ngaji sekarang yo YouTube. Para ustadz, para ulama, para kiai ya punya channel sendiri-sendiri. Apalagi makanan, apalagi semuanya lewat mass media. Nah, apa efeknya mass media yang jadi fokus realitas hari ini? Itu inventarisir saya, ada beberapa efeknya. Ini boleh nanti kalian protes ya, ini pembacaan saya. Mass mediated reality itu yang pertama membuat hidup jadi dangkal. Ya kan? Rasakan bedanya yang ngaji HP-mu atau kalian ngaji sendiri. Ya tentu saja vibrasinya beda, kedalamannya berbeda. Meskipun HP-mu fasih sekali, enak sekali kalau ngaji. Wong itu memang rekaman. Dengan kamu yang ngaji itu kedalamannya jauh berbeda. Bela sungkawa hadir langsung mengucapkan, kemudian ketemu orangnya jauh beda dengan bela sungkawa yang kamu lewat WA copy paste saja. Anggota grup 100 isinya copy paste kabeh. Loh, oh ya kan? Jadi orang lebih mementingkan citra. Orang lebih mementingkan tampilan. Makanya hidup cenderung terus jadi dangkal. Itu nanti jangan-jangan lama-lama ya tempat-tempat rekreasi itu sepi. Orang prinsipnya ngapain capek-capek datang ke sana. Nonton screensaver saja sama saja indah. Bisa saja nanti begitu. Nah, coba kalian rasakan ya, intimnya ketemu langsung dengan hanya lewat media sosial. Rasakan yang kemarin waktu pandemi, yang mau tidak mau kalian hanya berinteraksi via media sosial, dengan sekarang sudah bisa ketemu langsung. Oh ngaji gini aja kan rasanya beda kedalamannya. Oke, baik. Yang pertama itu PR kita. Bukan berarti kalau begitu ndak HP-HP-nan Pak, ndak. Ya kamu harus lebih cerdas menyikapinya. Yang kedua, hari ini itu noisy, riuh. Kenapa? Orang semua ingin menunjukkan dirinya. Karena citra dianggap lebih penting daripada kenyataannya. Jadinya ruamenya luar biasa. Kamu boleh ngitung, kamu punya berapa grup di HP-mu, kemudian berapa ratus WA yang tampil di HP-mu hari ini, terus kamu hitung mana yang penting, mana yang tidak. Dari ratusan postingan itu berapa yang penting? Kadang-kadang kan kamu buka TikTok itu kan, kalau pas bagian serius kamu skip, bagian dagelan lucu-lucu kamu tengok, nanti bagian apa kamu tengok. Oh yang wow ini ilmu loh, nanti saja, nanti yang lucu-lucu. Jadi rame, riuh.
Entah berapa ribu, berapa juta tiap hari postingan. Tapi berapa persen dari semua itu yang berbobot, meningkatkan kualitas hidup kita. Yang ketiga, kita ini sering kegemukan. Kegemukan informasi. Ini jangan dikira nyaman. Informasi itu sebenarnya kita butuh cukup saja. Terlalu banyak informasi kita akan terdistraksi kemana-mana. Hal-hal tidak penting merepotkan kepala kita. Karena terlalu banyak informasi. Kita kan tidak cukup tahu bahwa misalnya kemarin sepak bola yang menang ini, yang kalah ini. Kan kita terus masuk, kenapa kok menang, kenapa kok kalah. Jangan-jangan itu terus... Oh ini atlet ini tadi malam gegeran sama istrinya, makanya mainnya tidak serius. Ini kamu sampai ke situ mungkin. Jadi kegemukan informasi kadang tidak relevan dengan kebutuhanmu. Nah ini juga sering jadi masalah. Kalau kalian tangguh, punyalah filter. Kalau ada hal-hal yang tidak penting, di skip saja. Aku tahu tentang ini juga tidak ada manfaatnya kok, lewati saja. Apa sih pentingnya kalian tahu artis ini sebentar lagi cerai loh Pak, sekarang sudah pisah ranjang, kemarin di wawancara itu. Jadi kamu paham bener yang tentang itu. Eman-eman. Ya memang HP-mu mungkin isinya macam-macam, tapi yang jadi fokusmu kan itu. Ya saya tahulah di HP-mu ada downloadan buku ini, buku itu, tapi kan nggak pernah kamu tengok. Yang penting wis download, kamu nyaman sudah, dibaca juga enggak. Baik, itu kegemukan. Yang keempat apa? Ketelanjangan. Apa sih sekarang yang enggak kamu pamerkan keluar? Yang menelanjangi bukan orang kok, kamu sendiri. Orang itu ngerti detik per detik kamu sedang ngapain. Kenapa? Kamu enggak berhenti posting. Ngaji ini saja nanti berangkat ngaji nih di MCS. Nah, ya kan? Sampai depan ngantri nih kopi. Duduk kamu foto lagi, posting lagi. Entah berapa kali posting kamu sekali ngaji. Wong kamu sendiri yang pamer. Kadang makan siang, wah menu hari ini itu kamu foto. Nah itu kan kelakuanmu begitu hari ini. Jadi yang menelanjangi dirimu kamu sendiri. Jangan kaget nanti kamu begitu ketemu kenalanmu, wah ayo kita makan bakso. Loh kok tahu saya senang bakso? Kamu tiap hari pamer bakso. Jadi kamu sendiri yang bongkar siapa dirimu. Itu yang istilahnya ketelanjangan, ranah privat habis sudah. Padahal hidup itu indahnya kan kalau masih ada yang misteri-misteri tersembunyi dari diri kita, bikin orang penasaran, itu kan malah ngejar-ngejar. Tapi kamu sekarang terbuka semua sudah, tidak bikin orang penasaran lagi. Kalau itu pertarungan itu kamu kalah sudah. Kenapa? Dirimu terbuka total. Orang tahu kelemahanmu, orang tahu di titik-titik mana kamu senang dan di titik mana kamu marah. Dari kamu sendiri yang menelanjangi dirimu. Nah, kemudian ada lagi istilah saya kengawuran. Ini ada istilah misinformasi, disinformasi, malinformasi. Kalau misinformasi salah paham. Disinformasi itu kita tahu ini berita tentang itu tapi kita pakai untuk yang lain. Ini sebenarnya berita kecelakaan tapi kita pakai ada pembantaian misalnya itu. Disinformasi. Ada malinformasi, kita memang sengaja ngarang biar rame yuk. Nah itu malinformasi. Ini kok grup sepi ya. Wah kamu terus bikin goro-goro apa, posting gambar yang apa, yang terus kamu komentari apa, orang jadi rame. Cuma ingin bikin rame saja. Terus kita ngawur hari ini. Kita sering dibingungkan oleh hal-hal yang ngawur itu. Selain ngawur apa? Ngeyel. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ini ngeyel itu apa. Ya tak tulis ngeyel saja, kengeyelan.
Keras kepala mungkin ya pasnya ya. Jadi ngeyel itu gimana sih hari ini? Kalau zaman dulu orang itu kayak filsafat ya, kayak René Descartes itu I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Kalau sekarang enggak, I believe therefore I am right. Pokoknya kalau aku yakin benar ya benar wis pokoknya. Wis kamu dikritik enggak bisa sudah. Nanti didukung oleh Google juga kan, pendirianmu itu selalu disupport oleh Google. Pencarianmu selalu diberi lebih oleh Google. Kamu tambah ngeyel sudah. Nah, begitu kamu cari apalah misalnya Fakhruddin Faiz sesat misalnya. Itu sampai besok kamu ditawari terus sama Google betapa sesatnya Fakhruddin Faiz. Itu yang namanya filter bubble itu kan, peradaban ngeyel. Nah, coba ya, ini sumber-sumber kegelisahan moral kita hari ini sehubungan dengan mass mediated reality tadi. Baik, nah kegelisahan tadi, kalau melanjutkan Freud tadi, kadang-kadang memicu orang melakukan ini, defense mechanism. Jadi defense mechanism itu orang tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian mencari pelarian dengan caranya sendiri dari masalah. Hari ini banyak. Yang saya bilang tadi, masalah-masalah tadi bukan tidak disadari loh. Sangat banyak orang yang sudah sadar. Wong seminar-seminar tentang ini kan sudah di mana-mana dilakukan. Tapi ada orang yang repression. Repression itu disingkirkan itu semua dari kesadarannya, dari pikirannya. Sudahlah, tidak usah mikir itu ngapain. Ya kayak kalian nanti loh setelah ngaji ini selesaikan, sudah balik lagi seperti sebelumnya. Ini namanya repression. Kegelisahan yang saat ini muncul nanti kamu singkirkan. Itu namanya repression. Ada lagi yang kedua, denial. Denial itu orang menyangkal, enggak lah, enggak begitu. Yo ada yang begitu, tapi yo enggak semuanya lah, enggak begitu-begitu amat lah. Denial, menyangkal. Ini juga cara defense mechanism. Jadi ini tidak mencari solusinya, tapi ingin keluar dari masalahnya dengan mekanisme kejiwaannya. Ada lagi yang reaction formation. Reaction formation itu melakukan perilaku yang berlawanan. Jadi misalnya reaction formation itu kamu suka seseorang itu kok dia rasanya cuek, kamu melakukan reaction formation. Kayak kamu benci padahal kamu seneng. Nah, tiap hari dikritiki, terus tiap hari dipermasalahkan, terus itu sebenarnya menunjukkan kamu perhatian, kamu senang. Ini namanya reaction formation. Nah, berhadapan dengan problem-problem yang saya jelaskan di atas, reaction formation itu yaitu tadi menunjukkan perilaku yang sebaliknya. Harusnya senang menampakkan benci, harusnya benci yang ditampakkan senangnya. Ini juga sering jadi pelarian. Ada juga yang pakai defense mekanismenya projection. Projection itu mengatributkan sesuatu pada orang lain. Jadi aslinya sih kamu tertarik pada orang itu, tapi terus karena dia nolak terus kamu sebut, itu orangnya tidak baik kok orang itu. Nah, jadi aslinya kamunya, kayak kemarin saya bilang itu, saya lupa di sesi sebelumnya ya. Ketika ada sesuatu yang kamu ingin raih dan tidak berhasil, kamu sebut sesuatu itu sebagai tidak menarik. Nah, mungkin juga kritik-kritik terhadap dunia sosial, terhadap dunia media sosial juga itu kamu melakukan projection semacam ini. Jadi kamu labelkan keluar, iya sih saya tidak bisa
berhenti bermain medsos, tapi medsos saya itu medsos yang penuh manfaat loh Pak. Nah, alasanmu begitu. Wong saya tidur aja HP saya ngaji loh Pak. Solawatan loh Pak. Kamu alasanmu ngono kamu. Jadi kamu tahu sebenarnya kamu itu tidak banyak melakukan yang buruk-buruk, tapi kamu proyeksikan ke lain bahwa tidak juga, saya juga melakukan yang baik-baik juga kok. Ya biar aja HP-mu yang nanti masuk surga duluan. Terus displacement. Displacement itu mengalihkan dorongan pada yang lebih lemah. Ini displacement. Saya pingin sih Pak untuk menyelesaikan problem saya, tidak terikat HP, saya medsosan yang baik-baik saja. Tapi kan tugasnya pemerintah Pak itu untuk blokir-blokir untuk itu. Saya tinggal jalan saja. Ini namanya displacement. Ada sasaran tembak yang mudah, yang membuatmu jadinya tidak bertanggung jawab. Ya salahnya sendiri Pak. Harusnya kalau tidak boleh ya diblokir saja. Kalau masih ada ya saya main. Nah, ini namanya displacement nantinya. Kamu melarikan diri dari problemmu. Ada lagi regression. Kalau regression ini mundur sebentar. Ya sudahlah Pak, saya tidak main HP lagi, tidak main itu lagi. Tapi yo untuk komunikasi kan tetap Pak. Nanti biasanya kalau sudah begitu balik lagi. Awalnya sih niatnya komunikasi. Nah itu saya tidak main aneh-aneh lagi, pokoknya HP itu. Itu biasanya tidak bertahan setengah hari. Begitu ada iklan FYP, kamu sudah gatel, ingin buka sudah. Nah itu namanya regression. Ada lagi sublimation. Sublimation itu mengalihkan. Jadi, wah saya gantilah, biar ndak asik main HP terus, tak ganti sepedaan lah. Tak ganti berkebun lah. Tak ganti apalagi berternak lah, semoga lah macam. Ini namanya disublimasi. Kayak kemarin waktu pandemi kan kalian aktivitasnya kurang, diganti apa saja untuk ngisi waktunya. Biasanya ya ndak tahan lama juga. Wong ini defense mekanisme melarikan diri dari masalah sebentar. Dan yang terakhir ada rationalization. Rationalization itu ya kamu mencari argumen-argumen untuk membenarkan sebenarnya kamu itu salah. Kita kan sering pakai argumen, oh yang kayak begitu kan manusiawi Kak. Manusia itu memang begitu Kak. Nah, jangan lupa manusia itu fitrahnya lengkap. Jadi fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Manusia itu mau takwa bisa, mau fujur bisa. Jadi kalau sekedar yang alami dari manusia, kadang-kadang yang alami itu juga banyak yang negatif. Jadi kita itu punya sisi negatif, juga punya sisi positif sebagai manusia. Baik. Nah, ini defense mekanismenya. Untuk menutup malam hari ini, coba ini nanti jadi bahan renungan ya. Inilah hidup yang sehat. Hidup yang sehat secara batin ya, secara spiritual. Kalau hidup sehat yang fisik, teman-teman mesti sudah ngerti. Nanti tolong ini jadikan standar. Apakah problem-problem tadi yang saya sebut banyak macam-macam tadi mampu tidak membawa kita ke sini? Jadi yang pertama, hidup sehat secara spiritual itu adalah hidup yang penuh makna dan sadar tujuan. Ayo teman-teman tanyakan pada dirimu, hidupmu ini untuk apa? Tujuannya mau kemana? Ini namanya aspek meaning. Mulai tanyakan itu, kemudian coba dicek semua fasilitas, semua yang kamu mampu kamu miliki, kira-kira sudah atau belum kamu gunakan untuk mencapai tujuanmu. Nah, ini standar pertama ya. Ayo hidup yang bermakna. Bukan berarti kamu tidak boleh main HP, tapi HP-mu mendukung terhadap kebermaknaan hidupmu dan realisasi tujuan hidupmu.
Yang kedua, value. Value itu hidup yang menghargai kepercayaan dan tatanan. Hidup yang punya standar. Ini baik, ini buruk, ini indah. Kalau itu tidak. Ini namanya value. Kita diminta untuk hidup ini punya nilai. Biasanya untuk punya makna itu harus ada yang bernilai. Apa sih nilai-nilai yang kamu unggulkan, kamu pegangi dalam hidupmu? Agama kah? Persaudaraan kah? Kemanusiaan kah? Atau apa? Kalau sama sekali tidak punya nilai, hidupmu tidak bermakna. Rasionalitas kah? Atau kekayaan kah? Atau apa? Itu namanya value, nilai. Oke. Nah, yang ketiga, transenden. Transenden ini kesadaran bahwa ada dimensi hidup yang lebih tinggi dibandingkan hidup yang kita jalani sekarang. Kita hari ini hidup dalam banyak keterbatasan-keterbatasan. Ada level transendennya, ada level yang lebih tingginya. Dan kita semuanya menuju ke sana. Nah, fasilitas-fasilitas tadi membantu ndak upaya kita untuk melakukan transendensi, melampaui situasi hari ini ke ranah yang lebih tinggi. Yang keempat, connecting. Connecting itu keterhubungan. Kesadaran kita bahwa segala tujuan, makna, nilai, dan upaya transendensi tadi tidak mungkin kita jalankan sendiri tanpa keterkaitan dengan orang lain. Jadi sejauh mana perangkat, peralatan, fasilitas yang kita miliki tadi membantu kita semakin dekat, erat, terkoneksi dengan yang lain, atau jangan-jangan malah tambah pisah-pisah, tambah banyak permusuhan. Nah, itu coba nanti dievaluasi. Dan yang terakhir, becoming. Becoming itu hidup yang baik adalah hidup yang tambah lama tambah baik. Maka kita hendaknya melakukan refleksi, ini hidup saya tambah baik apa enggak ya? Kemarin saya gimana, sekarang gimana? Dulu saya zaman waktu SMA itu Pak, rajin tahajud Pak, ngaji. Sekarang sudah mahasiswa, wah, ya saya tidak berani ngomong Pak. Iya, tapi sekarang saya tambah pinter Pak, tambah ngerti dalil, tambah ngerti. Iya, jadi coba dicek, kamu tambah baik apa enggak? Ya harusnya tambah mahasiswa. Kalau dulu tahajudnya 4 rakaat, ya sekarang 12 rakaat misalnya, itu sip. Dulu ngajinya 3 bulan sekali baru khatam, ya sekarang 1 bulan bisa khatam saya Pak. Itu luar biasa, meningkat namanya. Apakah begitu hidupmu atau tidak? Becoming atau tidak? Tambah baik, tambah baik. Nah, ayo ya dievaluasi, biar tidak hanya yang sehat jasmani kita, rohani kita juga harus sehat, yaitu hidup yang bermakna, bernilai, transenden, connecting, dan becoming. Seperti apa sih mengaitkan kegelisahan moral tadi dengan kesini? Nah, itu tugas kalian masing-masing, mencari relevansinya untuk hidupmu. Bagaimana menggunakan, mentransformasi semua problem tadi jadi solusi demi hidup yang sehat secara rohani, tidak hanya sehat jasmani.